Yang namanya mesin pembakaran, baik mesin pembakaran luar maupun mesin pembakaran dalam, pasti bakal mengeluarkan emisi gas buang. Hal ini sebenarnya adalah suatu hal yang biasa aja. Nah, tapi emisi gas buang dari mesin ini beberapa waktu lalu menjadi suatu perbincangan hangat karena menjadi penyebab buruknya kualitas udara di sebuah kota besar di luar Jawa, walau masih di Pulau Jawa. Dan ada kejadian unik ketika ada Supra X125 yang tidak lolos uji emisi, tapi di sisi lain ada RE Kick malah lolos uji emisi. Kok bisa gitu? Nah, video ini adalah jawabannya cuy. So, stay tune. Pada saat melakukan proses pembakaran, mesin akan menghasilkan dua produk. Produk pertama tentu saja panas atau ledakan untuk menggerakkan mesin atau memanaskan air untuk menghasilkan uap buat menggerakkan mesin. Dan produk kedua adalah gas sisa pembakaran yang kemudian dibuang melalui sistem pembuangan mesin. Nah, gas sisa pembakaran inilah yang disebut emisi gas buang. Emisi gas buang, apalagi yang berasal dari proses pembakaran bahan bakar fosil, mengandung berbagai macam gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Nah, kandungan-kandungan gas inilah yang menyebabkan polusi udara. Kandungan gas inilah yang memperburuk kualitas udara, terutama di daerah industri dan perkotaan. Kandungan gas inilah yang membuat para ilmuwan dan orang-orang pintar di luar sana pusing tujuh keliling mencari cara bagaimana mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh kandungan gas dari emisi gas buang ini. Dan kandungan gas inilah yang membuat banyak orang bertingkah konyol yang katanya untuk mengingatkan orang lain tentang bahaya gas-gas yang ada dalam emisi gas buang, padahal kenyataannya malah merepotkan orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, memang separah itukah dampak yang ditimbulkan dari emisi gas buang ini? Ya, kita pikir bareng-bareng aja cuy. Kalau memang gak parah, gak mungkin pemerintah negara di seluruh dunia mulai gembar-gemborin kendaraan listrik. Begitu pula dengan perusahaan otomotif yang mulai memproduksi kendaraan hybrid dan listrik. Dan tentu saja olahraga kesayangan kita semua, yaitu balapan yang mulai disusupi kendaraan listrik, yang membuat balapan udah kayak balap Tamiya, karena yang berisik yang nonton, bukan yang balapan. Jadi, kalau ada yang tanya separah apa dampak yang ditimbulkan dari polusi emisi gas buang, jawabannya bisa dibilang cukup parah. Tapi tidak jauh lebih parah ketimbang penyefong motor Honda yang bela merek udah kayak bela agama. Berbeda dengan polusi sampah plastik yang masih bisa dipegang, polusi dari emisi gas buang ini nggak bisa dipegang. Dan kandungan gas yang ada dari sisa proses pembakaran ini nggak hilang cuy, melainkan tertahan dan terus menumpuk di atmosfer bumi tercinta kita ini, yang mengakibatkan sebuah efek yang orang pandai di sana biasa menyebutnya efek rumah kaca menjadi semakin kuat dari hari ke hari. Buat yang belum tahu, efek rumah kaca adalah saat di mana atmosfer bumi menahan sebagian panas matahari dan mencegahnya agar nggak cepat-cepat terpancar keluar angkasa. Tujuannya biar bumi nggak kembali ke zaman es lagi. Nah, tapi kalau efek rumah kaca menjadi semakin kuat, jadinya juga nggak bagus cuy. Soalnya panas dari matahari jadi lebih lama tertahan di bumi, dan malah bikin suhu di permukaan bumi jadi kelewat panas, yang menyebabkan dampak negatif. Salah satunya adalah pemanasan global yang bikin es di kutub bumi mencair dan menyebabkan permukaan laut naik, yang kalau dibiarin bisa bikin daratan tenggelam. Sebenarnya, langkah untuk menekan emisi gas buang kendaraan bermotor itu sudah dilakukan sejak lama. Tepatnya di tahun 70-an ketika perusahaan otomotif di Amerika menggunakan filter udara yang dipasang di knalpot dan biasa dikenal dengan nama catalytic converter.
Catalytic converter adalah perangkat pengontrol emisi gas buang yang mengubah polutan dan gas beracun dari gas buang menjadi polutan yang kurang beracun. Catalytic converter terbuat dari logam-logam langka seperti platinum, palladium, dan rhodium. Nah, karena dinilai berhasil menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor, negara-negara di Uni Eropa mulai menggunakan catalytic converter pada awal tahun 90-an dan menciptakan standar ambang batas emisi gas buang yang disebut standar Euro. Dimulai dari Euro 1 di awal tahun 90-an sampai yang paling terbaru adalah Euro 6. Di Indonesia sendiri, catalytic converter baru dipasang di mobil pada tahun 2007 buat ngejar standar Euro 2 yang dipakai di Indonesia pada waktu itu. Lalu, di tahun 2013, catalytic converter mulai dipasang di motor buat ngejar standar Euro 3. Nah, sekarang kita bakal bahas pertanyaan yang paling utama di video kali ini yang bikin Supra Bapak nggak lolos uji emisi, tapi Ereking bisa lolos uji emisi. Sebenarnya saat ini Indonesia pakai standar Euro berapa sih? Standar Euro yang dipakai saat ini di Indonesia adalah Euro 4 untuk mobil dan kendaraan bermesin diesel dan Euro 3 untuk sepeda motor. Untuk lebih jelasnya, aku akan jelasin satu-satu batas kandungan yang diuji di gas buang. Silahkan disimak baik-baik ya. Untuk mesin bensin mobil, yang diukur adalah kadar CO2 dan hidrokarbonnya. Buat mobil keluaran tahun 2007 ke bawah, kadar CO2-nya di bawah 3% dan kadar hidrokarbonnya di bawah 700 ppm. Sedangkan untuk mobil keluaran tahun 2007 ke atas, kadar CO2-nya di bawah 1,5% dan hidrokarbonnya di bawah 200 ppm. Lalu, untuk motor 2 tak keluaran tahun 2010 ke bawah, kadar CO2-nya di bawah 4,5% dan hidrokarbonnya di bawah 12.000 ppm. Kemudian, untuk motor 4 tak keluaran tahun 2010 ke bawah, kadar CO2-nya di bawah 5,5% dan kadar hidrokarbonnya di bawah 2400 ppm. Dan yang terakhir, untuk motor baik 4 tak dan 2 tak keluaran tahun 2010 ke atas, kadar CO2-nya di bawah 4,5% dan hidrokarbonnya di bawah 2000 ppm. Sedangkan untuk mesin diesel, pengukuran emisinya beda nih cuy. Karena yang diukur adalah opasitasnya atau tingkat ketebalan asap itu sendiri. Untuk mesin mobil diesel keluaran tahun 2010 ke bawah dengan bobot kurang dari 3,5 ton, tingkat opasitasnya adalah 50%. Lalu, untuk mesin mobil diesel keluaran tahun 2010 ke atas dengan bobot kurang dari 3,5 ton, tingkat opasitasnya adalah 40%. Selanjutnya, buat mesin mobil diesel keluaran tahun 2010 ke bawah dengan bobot lebih dari 3,5 ton, tingkat opasitasnya adalah 60%. Dan yang terakhir, untuk mesin mobil diesel keluaran tahun 2010 ke atas dengan bobot lebih dari 3,5 ton, tingkat opasitasnya adalah 50%. Nah, dari data-data yang baru saja aku sebutin tadi, kita udah bisa balik ke pertanyaan konyol di intro tadi. Kok bisa Supra Bapak nggak lolos uji emisi, tapi Ereking bisa lolos uji emisi? Jawabannya tentu saja di perawatan. Nah, lantas bagian mana nih yang harus dirawat dengan baik dan benar biar lolos uji emisi dan emisi gas buang masih bisa terjaga? Nah, karena emisi gas buang adalah gas dari sisa proses pembakaran, otomatis bagian mesin yang berhubungan dengan proses pembakaran lah yang harus dirawat dengan baik untuk menghasilkan emisi gas buang yang sesuai dengan standar emisi gas buang yang ada. Mulai dari ruang pembakaran, jalur masuknya udara dan bahan bakar, pengapian jika mesin itu adalah mesin bensin,
dan saluran pembuangan. Ya mungkin terlihat dan terdengar banyak ya part-part yang harus dijaga kondisinya biar mesin bisa menghasilkan gas buang yang oke. Cuma ya namanya mesin yang bekerja menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan, lambat laun part-partnya pasti akan aus dan menyebabkan kinerja mesin kurang optimal. Misal kayak ring piston yang melemah atau munculnya baret di liner blok silinder yang menyebabkan oli masuk ke ruang bakar dan membuat gas buang jadi berasap. Atau filter udara yang sudah mulai kotor yang menyebabkan pasokan udara jadi menipis dan campuran antara udara dan bahan bakar menjadi tidak ideal. Selain itu, dalam memilih bahan bakar untuk kendaraan yang kita miliki juga nggak boleh ngasal cuy. Untuk kendaraan bermesin bensin, pastikan oktan BBM yang dipakai sesuai dengan rasio kompresi mesin. Kalau oktan BBM-nya terlalu tinggi untuk kompresi mesin, dikhawatirkan bahan bakar akan kurang terbakar dengan sempurna. Karena makin tinggi oktan BBM, makin sulit juga BBM itu akan terbakar di kompresi mesin yang rendah. Sebaliknya, jika oktan BBM yang dipakai terlalu rendah, bisa menyebabkan knocking. Mungkin buat mesin injeksi, knocking ini jarang terjadi karena ada knock sensor yang akan mengcounter knocking dengan cara memajukan sudut pengapian lebih awal dari yang seharusnya. Tapi, pengapian yang terlalu awal ini juga menghasilkan side effect, yaitu pembakarannya kurang sempurna. Nah, pembakaran yang kurang sempurna ini bisa menyebabkan munculnya kerak karbon di ruang bakar yang bisa bikin emisi gas buang menjadi kotor. Sedangkan untuk kendaraan bermesin diesel, karena yang diukur adalah ketebalan asap gas buang dan penyalaan pembakarannya cuma memanfaatkan kompresi mesin yang tinggi, jadinya setan number atau angka oktan versi BBM mesin diesel itu nggak terlalu ngaruh banget. Cuma produk BBM buat mesin diesel dan bensin kurang lebih mirip, yaitu makin tinggi oktan number atau setan numbernya, makin rendah pula emisi gas buang yang dihasilkan. Pada akhirnya, menekan polusi udara akibat emisi gas buang adalah tugas kita bersama. Dan pada akhirnya, cara kita pemilik kendaraan bermotor untuk berpartisipasi dalam menekan emisi gas buang adalah dengan merawat mesin motor, mobil, truk, bus, atau apapun kendaraan bermotor kita yang berbahan bakar BBM agar proses pembakarannya bisa sempurna. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, like sama subscribe. Kalau pengen nambahin atau ngoreksi materi di video ini, boleh banget cuy. Akhir kata, aku Tomo Senpai dari Jebret Media mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya kawan.